Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Davian Sang Explorer yang akan membawa Anda semua para penonton untuk melintasi seputaran Kota Medan. Di event ini kita akan mencoba kembali lagi untuk berimprovisasi dengan mobil Verosa Megatop yang sangat bagus dengan tenaga yang oke. Mobil ini baru minggu yang lalu saya servis oli dan keadaannya sangat baik. Busi sudah diganti dan pengaruh kalau kita sudah servis tentu berpengaruh kepada tenaga mesinnya, irit bahan bakarnya, ya itu sangat sinkron dan itu sangat cocok sekali. Dan mobil ini sudah hampir setahun lebih saya ambil dari online, ya, dari platform media sosial marketplace. Yang biasanya orang pada takut ya, tapi saya mempercayakan diri. Saya membuktikan bahwasanya dengan di fakta di lapangan tidak mengecewakan. Nah, inilah dia Verosa Megatop. Verosa Megatop ini sendiri memang adalah produk daripada Daihatsu yang mengikuti rekam jejak daripada mobil TAF, ya, khususnya TAF Rocky. Dan mobil ini masih tenaga menggunakan bahan bakar bensin tenaga 1600 cc. Meskipun dia 1600 cc dan juga masih menggunakan sistem karburator, tetapi yang nilai plusnya adalah kendaraan ini sangat enak dikendarai dan tentunya mudah untuk perawatan. Dan kita lihat memang kondisinya juga tidak aneh-aneh ya. Kalau dulu pertama-tama masih menggunakan mobil ini, pasti terletak dia suka pincang ya, kadang-kadang pincang mesinnya, tapi itu saya sudah bisa mengakalinya dengan cara menggunakan Pertamax. Tetapi ya sayangnya begitu harga Pertamax naik, saya pakai Pertalite. Ya, memang kalau saya akui memang Pertamax jauh lebih baik ya dari segi tenaga, irit bahan bakar, kemudian AC pun sangat dingin ya, enak lah dipakai gitu ya, nyaman. Tetapi ya itu tadi, karena harganya mahal, berbeda jauh dengan Pertalite yang masih 10.000 per liter, ya kita mau buat apa lagi ya kan, namanya juga udah sesuatu karena harga pasar, karena pengaruh kemarin perangnya antara Amerika dengan dengan negara lain, sehingga mempengaruhi harga minyak bumi ya. Ya saya kurang paham lah kalau soal tentang geopolitik ya, sekarang ini terus berkembang. Tapi ya saya saat ini menggunakan mobil ini enak. Cuman ya yang menjadi PR kalau kita pakai mobil-mobil lama ini, apalagi sehari-hari pakai, itu tadi pintar-pintar lah bawa mobil ini ketika kita mau bekerja atau mau kuliah atau kegiatan apapun, harus di jam-jam sebelum jam 6 pagi supaya terhindar daripada macet. Setelah itu harus perlu juga kita ingat bahwasanya untuk pulangnya pun kita harus pintar-pintar juga. Nah itu, selain itu juga kita karena macet ini, mobil jadul ini namanya ada juga kekurangannya. Ketika kita pakai untuk sehari-hari, kita harus rutin pengisian minyak rem. Jadi tiap hari rutin gitu ya. Jadi ya itulah memang menjadi sebuah momok yang menakutkan
kita harus siapkan dana lebih untuk membeli minyak rem, paling tidak berapa botol selama sebulan gitu. Belanja kita itu harus rutin. Jadi yang rutin itu sebenarnya bahan bakar, biaya bahan bakar, bensin ya tentunya, kemudian minyak rem, dan persiapan air di dalam mobil itu perlu, karena mobil-mobil yang saya gunakan ini dan sejenisnya yang sejamannya itu menggunakan air gitu, air biasa gitu. Jadi ya kita harus persiapan air juga di dalam mobil, kalau bisa 1 galon, yang juga memang galon air itu untuk kita, untuk konsumsi kita minum dan juga untuk radiator kita. Ya itulah sebenarnya yang paling rutin dalam sebulan ya. Selain itu kita juga harus siapkan juga minyak air baterai ya, itu juga penting sekali. Kunci-kunci juga perlu ya, untuk menjaga apabila mobil yang kita kendarai terjadi masalah di kemudian hari. Itu yang sebenarnya yang ingin saya bagikan tentang mobil-mobil tua ya. Namun yang menjadi alasan utama saya ngambil mobil ini, pertama karena kena racun dari abang ipar saya, dari lay saya, atau sili lah kalau di Batak Karo itu sili gitu. Kalau Batak Toba itu lay, abang ipar. Dia ya punya mobil Veroza gitu kan. Jadi dulunya sebelum saya punya mobil ini saya punya Mitsubishi Eterna, tapi ya karena bukan main, untuk uang jajannya berjuta-juta dan menghabiskan banyak uang, buang-buang uang ya. Jadi ya saya terpancing lah ya. Tetapi di kala itu juga, sebelum saya mencari ini mobil Veroza, sebelum saya beli, saya juga sempat memang beli mobil, berniat beli mobil TAF GT ya, karena dia berbahan solar. Tahulah kalau solar masih 6.000 per liter. Jadi itu yang sebenarnya niat saya dulu, pengen beli mobil itu gitu loh. Tapi ya nggak kesampaian karena harganya udah 100-an gitu, bisa mencapai, kalau udah bagus sekali gitu di atas 150 juta harganya ya. Kalau saya ya sih pengennya mobil itu udah enak dipakai, enak dipandang, tidak terlalu banyak PR ya, ala-ala mobil-mobil adventure lah, ban-ban gede ya, ban-ban 33 gitu ya. Tapi ya pada waktu itu memang saya punya uang gitu, uang lebih lah untuk beli mobil TAF GT gitu. Tapi saya memikirkan keluarga juga, istri sama anak saya pikirkan juga ya. Terakhir ya udahlah, saya ambil Veroza aja. Dan tentunya memang pas ketika saya lihat baru di marketplace, mobil ini cantik banget gitu ya, bagus dan sesuai dengan kenyataan kawan-kawan. Ketika saya meninjau langsung, ya mobil ini sangat bagus gitu loh, tidak mengecewakan. Ya hanya pintar-pintar perawatannya saja, dia pintar-pintar kita memantaunya gitu ya. Ya itulah sebenarnya suka duka memiliki mobil Veroza Mega Top. Dan ketika setelah saya beli, sempat ini mobil overheat ya, overheat karena saya menyalakan AC pada waktu itu. Saya kira, karena saya dengar-dengar kan kalau mobil Veroza itu kan AC-nya nggak dingin gitu ya, hanya cuma anginnya aja. Ya udah, karena keadaan itu juga ya saya nyalain, nggak apa-apa lah, karena saya anggap itu sebagai kekurangan mobil Veroza yang dianggap wajar gitu ya. Ya udah saya biasain pakai AC gitu, dan itu mengakibatkan terjadinya overheat pada mobil gitu ya. Tapi untungnya nggak pernah sampai meledak radiator. Nah kemudian setelah dicek, saya punya modal, punya rezeki saat itu, saya periksa AC gitu ya. Dan ternyata semua komponen-komponen spare part yang berhubungan dengan AC, air conditioner itu ternyata tidak bagus ya, udah rusak, udah lampau, dan diganti semua. Perangkat-perangkatnya ya sekitar 4 jutaan lebih ya, 4 jutaan saya ganti semua.
dengan merek Denso yang bagus punya. Pada saat itu ada yang buatan Cina gitu ya, cuman saya lebih percaya dengan produk Jepang. Ya udah, saya ambil yang versi mahalnya, dan itu saran daripada orang yang punya toko yang jual. Ya udah, saya pasang aja, dan nyatanya ketika saya pasang AC yang baru, udaranya dingin juga gitu ya. Apalagi kalau sudah malam hujan, itu dinginnya bukan main, bahkan sampai istri saya tuh menggigil gitu ya. Dan yang saya salutnya, ketika mobil ini udah ada di tangan saya pun, anak saya itu, istri saya tuh sangat betah sampai di tiduran, walaupun sampai panas-panasan ya kan. Ini ketika juga AC belum diperbaiki, istri pun betah walaupun udah panas-panasan. Mereka suka dengan mobil ini. Dan itulah sebenarnya ya cikal bakal yang sudah saya kerjakan pada mobil ini. Mobil Veroza Megatop. Dan yang sekarang ini yang saya antisipasi adalah saya mau beli lampu depannya ini dengan kondisi ori, karena kemarin kan lampu ini sempat bermasalah, lampu mobil saya udah ganti, tapi ini kan model yang KW punya, yang Cina punya, dan saya udah cek ya, memang harganya sepasang itu 400 ya, 400-an. Tapi kalau saya punya modal, saya ingin ganti pasang lampu yang betul-betul ori, sehingga saya tidak perlu sibuk lagi untuk bolak-balik ke bengkel karena menghadapi bola lampu yang suka padat. Nah itu. Tetapi ya kalau saya simpulkan dari semuanya, mobil Veroza ini enak ya, enak sekali. Bagi Anda yang orang-orang yang suka adventure, semi-semi off-road gitu ya, sehari-hari enak. Dan kabinnya tuh lebih luas daripada mobil Jimmy Katana. Ya kalau menurut saya, daripada mobil Jimmy Katana lebih bagus mobil ini ya, enak dipakai. Hampir tiap hari saya menggunakan mobil ini. Hampir tiap hari. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu saya jarang-jarang pakai lah, karena Jumat, Sabtu, Minggu itu hari bebas ya, hari bebas saya. Kalau Senin sampai Kamis saya kebanyakan keluar. Yang saya suka lagi mobil Veroza ini, sama seperti TAF, pandangan juga enak. Kalau pakai ban tinggi pun enak ya. Ketika masuk hutan, masuk ladang, kita nggak perlu takut gitu ya, karena mobil ini bisa mengangkangi bebatuan, jalan-jalan yang terjal, dan enak sekali untuk penggunaan ketika kita berpetualang. Tapi itu tadi, kalau kita udah punya mobil lama, mobil Veroza yang berkarburator atau berinjeksi, ya simpanlah minyak rem, berapa botol banyaknya, itu paling penting, sama air, persediaan air galon, isi ulang. Air baterai juga perlu, dan juga rutin dalam pengisian bahan bakar. Kalau boleh pakailah Pertamax, apalagi ketika sudah mau kandas, usahakan pakai Pertamax. Tapi kalau menurut Anda kemahalan Pertamax, usahakan ketika dia udah setengah kotak segera isi pertalite, karena supaya menghindari terjadinya mesinnya pincang. Karena kalau mesinnya udah pincang, udah nggak enak dibawa, knalpot itu ribut gitu. Oh ya, satu lagi yang menjadi kekurangan mobil Veroza ini, memang kalau tanjakan agak berat ya, jadi kita perlu teknik cara mengemudinya gitu. Kita harus memahami ya, karena mobil ini kita harus ada rasa
teganya ketika kita jalanan tanjak. Kemarin saya bawa mobil ini ke turunan-turunan ya, dan pulangnya pun balik ke kota Medan, jalannya tanjakan ya, cukup curam. Jadi kita harus betul-betul pakai gigi satu, gigi dua, kita harus pandai-pandai menggas gitu ya. Apalagi kalau udah turunan tuh sangat mengerikan ya. Jadi minyak rem itu harus betul-betul kita antisipasi minyak remnya. Ya pandai-pandai kalau kita turunan-turunan itu ya, gigi satu gigi dua, jangan selalu kita pakai rem pedal, pakai mengandalkan gigi netral dan rem kaki, karena itu bisa membuat minyak rem itu cepat habis. Tapi ya kalau kita turunan menggunakan gigi satu gigi dua jauh lebih baik ketika kita turunan. Ya itulah sebenarnya memang suka dukanya lagi ya. Mobil Verosa Megatop ini memang dia lebih, pernah saya bandingkan dengan mobil teman rekan kerja saya di Siantar. Saya ngukur secara visual bahwasanya mobil Verosa Megatop itu jauh lebih panjang, lebih luas, lebih gagah daripada mobil Tough Rocky. Lebih kecil Tough Rocky, lebih gede lagi mobil Verosa Megatop. Yang enaknya kalau mobil Tough Rocky ataupun Verosa Megatop, hardtopnya yang di belakang itu bisa dibuka kawan-kawan. Itu kelebihannya. Tapi ya, saya belum mau membuka. Tunggu waktunya ketika nanti misalnya ada pintu belakang yang udah keropos, sudah rusak gitu ya, karena sudah tua, tidak bisa lagi diakali untuk diperbaiki. Ya mungkin saya akan membuka bagian belakang diganti dengan model-model terpal yang bisa dibuka tutup, dan itu nikmat sekali kalau kita punya mobil yang semi terbuka, di mana di bagian kabin depan itu tertutup dan di kabin di belakang itu terbuka. Nah ini adalah keadaan pukul 16:52 keadaan kota Medan. Ini kalau Medan ini sampai jam 12 malam macet, bukan main macet nih kawan-kawan. Sampai jam 12 malam pun mau macet. Tapi karena kita terbantu karena lagi liburan sekolah, mending lah, lumayan masih bisa kita kejar dengan menggunakan mobil ini hingga misalnya untuk pulang ke rumah. Ya intinya kalau kita punya mobil yang cukup boros ataupun mobil yang boros, ya kita harus pinter-pinter lah untuk menggunakannya supaya kita pun bisa hemat efisiensi uang kita, finansial kita pun lebih efisien. Ya ini pun saya pakai mobil karena lagi musim hujan ya, musim hujan, dan saya banyak bawa barang-barang keperluan, makanya saya bawa mobil. Dan menurut saya memang kalau kita pakai mobil itu rasanya nyaman kalau ketika ada hujan deras, ada angin kencang, terutama hujan lah. Jadi kita nggak perlu basah-basahan sampai kita nongkrong di tempat orang gitu ya, atau di tempat-tempat lain.
kadang kita harus kejar-kejaran dengan waktu, kita juga terpancing emosi gitu ya. Ya itulah sebenarnya memang mengapa saya pakai mobil, dan bisa untuk istirahat juga karena berhubung saya juga ada asam lambung juga yang butuh istirahat, dia harus ada juga istirahat di mobil kendaraan. Sini cuacanya mendung dan tanda akan bakal hujan nantinya. Mungkin kita akan menikmati ini untuk hari ini ya, untuk beberapa menit kemudian. Tapi sebelum itu, sembari Anda menonton, jangan lupa juga like-nya, subscribe, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman untuk channel ini agar kemudian nanti ini akan membuat saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi pengalaman saya dengan menggunakan mobil, dengan menjelajahi seputaran kota Medan yang penuh dengan sensasinya menggunakan mobil ini. Mungkin kalau saya ada waktu, ada kesempatan yang baik, saya akan bawa ke lokasi-lokasi yang nikmat ya. Kita di akhir minggu ini, mungkin ini ke daerah-daerah yang sejuk. Beginilah kondisi kota Medan. Sembari kita juga selain pengalaman dengan mobil ini, mungkin kawan-kawan ada yang suka mengumpulkan dokumentasi video atau apapun ya mengenai tentang sejarah juga kota Medan. Ya seperti inilah kegiatan lalu lintas, kegiatan-kegiatan orang-orang Indonesia di tahun 2026 di akhir bulan Juni ini, di tanggal 30 ya. Besok kita udah masuk tanggal 1 Juli. Ya kalau kita punya mobil ini kawan-kawan, memang harus betul-betul kita banyak uang masuk ya, karena namanya mobil tua yang berbahan karburator walaupun dia 1600 cc, ya Anda bisa bayangkan lah, kalau tadinya jaraknya dekat bebas macet nggak apa-apa ya kan, dengan mengandalkan cuma gaji pokok gitu ya, atau dengan tambahan tunjangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah mobil karburator, mobil-mobil lama yang cukup boros, ya kita harus banyak masukan, karena jujur aja kita nggak akan bisa bertahan dengan mobil lama yang cukup boros dengan mengandalkan cuma gaji pokok aja.
kecuali kalau gaji pokoknya masih full, ya masih total, masih bisa ibaratnya mengisi lah dalam 1 bulan itu, isi udah ada anggarannya gitu ya. Tapi kalau kita udah ada potongan, udah makan sampai minus, itu lebih bahaya lagi ya. Ya lebih bagus kita pakai sepeda motor atau kereta kalau bahasa orang Medannya. Ya oke, saya mohon jangan lupa untuk like-nya, komen dan subscribe, jangan lupa share, dan beberapa menit kemudian kita akan mengakhiri untuk channel ini. Doakan agar rezeki terus mengalir ya, supaya bisa lagi memberikan masukan-masukan yang enak-enak buat semua para dan ini sudah mulai hujan guys. Kalau sudah mulai hujan,
Oke, terima kasih.